Dia buat bagiku. Halo Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa lagi di hari Senin ini, tanggal 28 Juni 2021. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tuhan Allah yang senantiasa hadir, berjuang bersama-sama dengan kami di dalam kehidupan kami. Itulah yang memberikan kekuatan kepada kami. Hari ini anugerahkanlah hikmat-Mu kepada kami, agar kami semakin mengenal kehendak Tuhan, dan kami juga diberikan kekuatan untuk melakukannya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab 2 Korintus, pasal 8, ayat 22 sampai 24. Bersama-sama dengan mereka, kami utus seorang lain lagi, yakni saudara kita, yang telah beberapa kali kami uji, dan ternyata selalu berusaha untuk membantu. Dan sekarang ia makin berusaha karena besarnya kepercayaannya kepada kamu. Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu. Saudara kami yang lain itu adalah utusan jemaat-jemaat dan suatu kemuliaan bagi Kristus. Karena itu tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasih-Mu dan bukti kemegahanku atas kamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk bacaan ini saya beri judul Karya Allah yang mengikat orang kaya dan orang miskin. Nah, Bapak Ibu, di dalam bacaan kita ini, kalau kita baca dari ayat 16, pertama-tama adalah sebetulnya Paulus ingin merekomendasikan Titus. Artinya, Paulus ingin mengutus Titus untuk jemaat Korintus. Kenapa demikian? Karena Titus ini dikenal sebagai orang yang sangat baik. Yang berikutnya, Titus juga sangat mengenal jemaat Korintus. Dan Titus tahu banget bahwa jemaat Korintus itu jemaat yang baik. Nah, Paulus ingin mengutus Titus untuk jemaat Korintus, untuk bekerja di tengah-tengah jemaat Korintus sebagai pengumpul kolekte. Karena apa? Karena Paulus tahu Titus ini sangat mengenal jemaat Korintus. Titus tahu banget jemaat Korintus ini baik, dan Titus sangat hormat kepada jemaat Korintus. Nah, memang ada persoalan. Jemaat Korintus di beberapa waktu yang lalu sudah bersiap-siap untuk memberikan bantuan kepada jemaat Tuhan di Yerusalem. Tetapi pengumpulan itu ternyata berhenti. Nampaknya ada persoalan. Jadi jemaat Korintus ini sangat hati-hati terhadap uang. Karena yaitu barangkali mereka pernah punya persoalan tentang finansial gereja ya. Jadi kali ini mereka sangat hati-hati sehingga sampai pengumpulan juga berhenti. Maka Paulus perlu turun tangan untuk mengirim utusan yang dapat dipercaya, yaitu Titus. Nah, Bapak Ibu Saudara, poin yang kedua tentang pengumpulan kolekte ini memang sangat penting. Kenapa? Karena dalam waktu tertentu pada waktu itu jemaat Yerusalem menjadi jemaat yang miskin. Mereka punya persoalan finansial dan mereka butuh dibantu oleh jemaat yang kuat. Di samping itu jemaat Korintus adalah jemaat yang kuat. Mereka diberikan karunia dari Tuhan macam-macam termasuk karunia finansial. Maka baiklah bagi mereka untuk menolong jemaat Yerusalem. Nah, Bapak Ibu, namanya pengumpulan kolekte bagi orang miskin atau bagi jemaat miskin itu sesuatu yang sangat baik. Kenapa baik? Karena dengan
mengumpulkan kolekte bagi orang-orang yang membutuhkan, itu merupakan karya rahmat Allah yang mengikat orang kaya dan orang miskin. Jadi ada satu sisi ada orang miskin, satu sisi ada orang kaya, dan mereka ini bisa terikat ketika mereka saling membantu. Ketika yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, itu membuat mereka jadi terhubung, jadi terikat, menjadi sesama yang hidup bersama, yang saling memperhatikan. Kenapa Paulus begitu penting mengejar, katakanlah ya, mengejar jemaat Korintus untuk tetap melanjutkan pengumpulan kolekte untuk membantu jemaat Yerusalem yang miskin? Karena menurut Paulus itu tindakan yang sangat baik. Membantu orang yang miskin itu membuat orang kaya dan orang miskin saling terikat, saling terhubung. Bahkan bisa saja Bapak Ibu orang kaya yang membantu orang miskin itu dia tidak mengenal, tidak tahu siapa orang miskin yang dia bantu itu. Tetapi sikap yang membantu itu membuat yang kaya dan miskin ini memiliki hubungan yang baik. Saya bersyukur sekali ketika pada hari Minggu lalu saya tanggal 20 Juni di kebaktian Minggu saya mengumumkan mengenai bantuan kepada NTT. Langsung WA saya, terus telepon saya bunyi gitu ya. Setelah ibadat itu bunyi mempertanyakan bagaimana bantuan kepada NTT itu bisa dikirimkan begitu. Lalu ada juga anggota jemaat yang Tuhan izinkan memiliki karunia finansial yang lebih, lalu ingin membantu meski tidak bisa mewujudkan dalam wujud barang, tetapi mereka berkenan untuk mewujudkan dalam bentuk uang dan bisa dibentukkan barang oleh saudara-saudara yang mengusahakan bantuan kepada NTT itu. Itu menghubungkan anggota jemaat kita yang mengirimkan bantuan tidak tahu yang menerima bantuan dari mereka ini siapa. Tetapi si kaya dan si miskin telah terhubung karena perbuatan baik itu. Bapak Ibu, inilah yang ingin ditekankan oleh Rasul Paulus agar jemaat Korintus terus berusaha mewujudkan pengumpulan kolekte membantu jemaat Yerusalem yang sedang membutuhkan. Di sini sebetulnya Paulus ingin menekankan kepada jemaat Korintus bahwa iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus, kasih mereka kepada Tuhan Yesus Kristus dan sesama itu salah satunya dapat diwujudkan melalui perbuatan baik. Orang bisa melihat iman kita kepada Kristus, kasih kita kepada Kristus, itu salah satunya melalui perbuatan kita. Kita semua sudah tahu Bapak Ibu. Kita berdoa, kita ke gereja, kita pelayanan, terlibat dalam gereja. Tapi wujud iman kita itu salah satunya terwujud melalui perbuatan baik. Nah, kali ini di Jemaat Korintus adalah perbuatan baik melalui finansial kepada jemaat Tuhan di Yerusalem. Jadi Bapak Ibu Saudara, perbuatan baik senantiasa dibutuhkan untuk orang-orang yang membutuhkan, karena karya Allah mengikat orang kaya dan orang miskin melalui perbuatan baik orang-orang beriman. Tuhan menolong kita semua. Semangat terus untuk terus berbuat baik ya Bapak Ibu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, taruhlah kasih sayang-Mu di dalam hati kami. Dan mampukan kami untuk mewujudkan kasih sayang Tuhan di dalam hati kami. Melalui perbuatan-perbuatan baik yang nyata kepada sesama kami. Apalagi terlebih-lebih di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Di mana membutuhkan banyak bantuan-bantuan kepada saudara-saudara yang membutuhkan. Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami, dan curah-curahkan berkat kasih sayang-Mu kepada kami, supaya kami bisa melanjutkan untuk sesama kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.